Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 63-65 jutaan banyak. Lin Hai di pagi hari menerima sinar matahari. Hari baru akan segera dimulai, dan semua orang terbangun dari mimpi mereka untuk menyambut datangnya hari baru. Lin Hai, rumah teh musim semi yang kaya. Di seluruh Lin Hai, itu adalah rumah teh yang paling terkenal. Ada dua jenis peralatan ajaib yang dapat membuat rumah teh musim semi berdiri tegak setelah 100 tahun berdirinya Lin Hai. Yang pertama adalah roti kukus dari rumah teh musim semi. Yang lainnya adalah mie dari rumah teh Fuchun, yang mie dagingnya adalah yang paling lezat. Pada saat ini, rumah teh itu penuh dengan tamu pada pukul 7 atau 8 pagi. Dua pemuda berjalan keluar dari kerumunan, dan banyak orang mengelilingi mereka sambil menunjuk dan berbicara. Keduanya tidak lain adalah Kevin Ye dan Howard Zhang. Kevin Ye mengusap perutnya dengan nyaman, bersendawa ke langit dan berkata dengan puas, "Ai, gala festival musim semi benar-benar sesuai dengan namanya. Roti kukus ini, benar-benar sepadan." Namun, ekspresi Howard Zhang sama sekali berbeda dari Kevin Ye. Itu adalah gelombang kecanggungan, rasa malu, dan sakit hati. Kevin Ye menoleh untuk melihat Howard Zhang, dan tertawa, "Hyacin, jangan terlihat lesu, bukankah kamu baru saja menghabiskan sedikit uang? Sudah kubilang, ini semua hanya uang kecil, jangan pedulikan." Semua uang Kevin Ye datang dari angin kencang, tentu saja dia tidak akan peduli tentang itu, tetapi melihat kakek mau menyelinap pergi dari sakunya satu persatu, hati Howard Zhang sangat sakit hingga melukai hidupnya. Sambil memasang ekspresi cemberut, Howard Zhang berkata, "Sedikit uang. Kakak Ye, apakah kamu tahu berapa banyak yang kamu makan untuk sarapan? 2.000 yuan, 2.000 yuan penuh. Bahkan Taipan tidak makan seperti kamu. 2.000. Apakah sebanyak itu?" Kevin Ye mengusap kepalanya, dia terlalu fokus pada makanan tadi sehingga dia tidak memperhatikan hal lain. "Tentu saja." Howard Zhang tidak puas, "Kakak Ye, tahukah kau berapa banyak yang baru saja kau makan? Roti sebesar itu, kau benar-benar memakannya lebih dari 100, dan bahkan memakan 10 mangkuk mie. Astaga, aku, Howard Zhang, belum pernah melihatmu begitu pandai memakan apapun sepanjang hidupku. Sejujurnya, jika kau makan seperti ini setiap hari, aku khawatir kita bahkan tidak perlu beberapa hari untuk menghabiskan semua uang kita." Kevin Ye terkekeh, "Jangan pedulikan itu, jangan pedulikan itu. Ini semua untuk kultivasi, Hyacin, apakah kau ingin terbiasa dengannya?" "Kultivasi? Apakah ini ada hubungannya dengan kultivasi?" Howard Zhang cemberut. "Tentu saja tidak apa-apa. Bagaimana mungkin tidak apa-apa?" Kevin Ye menatap Howard Zhang dengan serius, "Kalau tidak, mengapa aku harus membawamu ke sini untuk sarapan tanpa alasan apapun?" Howard Zhang juga bingung. Awalnya, dia berencana untuk mulai berlatih seperti iblis dengan tanggal hari ini. Di pagi hari, Howard Zhang bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan latihan yang kejam. Namun, dia tidak menyangka Kevin Ye akan pergi ke Rich Spring Tea House sehingga dia bisa memiliki kekuatan untuk berlatih setelah makan sampai kenyang. Dia meraih bahu Howard Zhang, dan Kevin Ye tertawa, "Hyacin, kakak Yemu akan mengajarimu pelajaran pertamamu hari ini, dan itu adalah makan." "Gah, makan." Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan bingung dan jijik, dan berkata, "Kakak Ye, apakah kamu mencoba menipuku? Apakah makan dan latihan ada hubungannya dengan menjadi lebih kuat?" Kevin Ye tertawa, "Anak kecil, kamu tidak mengerti. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Bahasa kuno, pengetahuan sastra yang buruk, pengetahuan seni bela diri yang kaya. Apakah kamu tahu mengapa?" Howard Zhang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. "Bodoh. Ini karena hanya mereka yang memiliki keluarga kaya yang memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni bela diri. Seniman bela diri fokus melatih otot dan tulang mereka secara internal. Jika dia menjalani latihan intensitas tinggi, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada vitalitas darahnya. Bagaimana dia akan mengisi kembali vitalitas darahnya semuanya bergantung pada makanan. Jadi, di zaman kuno, orang-orang yang bahkan tidak mampu membeli makanan tidak akan memilih untuk berlatih bela diri." Mendengarkan analisis Kevin Ye, Howard Zhang tiba-tiba menyadari, "Oh, jadi begitu, sepertinya makan dan latihan benar-benar berhubungan." Saat dia mengatakan itu, Howard Zhang menepuk dahinya dan berseru, "Sial, jika aku tahu lebih awal, aku akan makan lebih banyak roti kukus. Tidak, tidak, untuk mempersiapkan pelatihan yang akan datang, aku harus kembali dan makan lebih banyak." Howard Zhang berbalik dan hendak kembali ke rumah teh Rich Spring, tetapi dia dihentikan oleh Kevin Ye, "Baiklah, aku sudah menghabiskan semua roti kukus di lantai pertama. Jika kau kembali sekarang, kau bahkan tidak akan memiliki kulit roti kukus yang tersisa. Lalu apa yang harus kulakukan?" Howard Zhang bingung harus berbuat apa, dan menatap Kevin Ye. Kevin Ye tertawa sinis, "Mari kita pergi ke agen real estate terlebih dahulu.
Kami hanya akan membawamu keluar untuk menyiapkan hal-hal yang kau butuhkan untuk pelatihan. Mengapa kau terburu-buru? Howard Zhang bingung dengan kata-kata Kevin Ye. Agen real estate, apa yang kau lakukan di sana? Aku menyewa rumah. Kevin Ye menjawab, lalu menatap Howard Zhang, aku harus benar-benar merahasiakan detail pelatihanmu, karena ada terlalu banyak ketidaknyamanan di dalam sekolah, jadi saya masih ingin menyewa rumah di luar. Howard Zhang menggaruk kepalanya, gembira sekaligus bingung, Kakak Ye, sepertinya musim panas akan segera tiba, bukankah menyewa rumah sekarang agak terlalu mahal? Kevin Ye segera memberikan Howard Zhang kastanye goreng dengan gula, bodoh, tidakkah kau ingin Zhang Luo dan yang lainnya sekarang, tidakkah kau ingin menunggu sampai liburan musim panas untuk melihatnya? Ketika saatnya tiba, tidakkah kau pikir semua rumah bagus akan disewakan? Itu benar. Mereka berdua mengobrol santai seperti ini saat mereka berjalan di jalan di samping Lin Hai. Setelah berjalan beberapa saat, Kevin Ye tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat kompleks bangunan kuno tidak jauh dari sana, dan setelah menatap kosong beberapa saat, dia bertanya, Hiachin, tempat apa itu dulu? Tampaknya sangat ramai. Howard Zhang terkekeh, dan berkata dengan nada meremehkan, Saudara Ye, apakah kamu benar-benar orang dari Lin Hai? Kamu bahkan tidak tahu tempat ini. Tempat itu dulunya adalah daerah kota tua Lin Hai, tetapi sekarang kamu telah mengubahnya menjadi kuil Dong Yue. Apakah kuil Dong Yue adalah sebuah kuil? Kevin Ye bertanya seolah-olah dia orang bodoh. Kuil Dong Yue hanyalah sebuah singkatan. Bagian utama tempat ini adalah sebuah kuil. Namun, ada bunga, burung, ikan, serangga, dan toko barang antik di jalan-jalan tua di keempat sisi jalan. Ini adalah Lin Hai, Laut Timur, dan Wang Hai. Kamp konsentrasi giok kuno, bunga, burung, ikan, dan serangga paling terkenal di 3 kota. Howard Zhang layak dilahirkan di Lin Hai, tumbuh di rumah tangga tua. Dia menjelaskan setiap kata kepada Kevin Ye. Giok kuno. Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri, dan memperlihatkan senyum yang tidak kentara di wajahnya. Tidak heran aku bisa merasakan bahwa ada energi spiritual yang lebih padat di sana daripada di tempat lain. Batu giok adalah kunci untuk menyiapkan susunan. Aku hanya tidak tahu apakah batu giok di bumi ini seefektif itu. Menolehkan kepalanya, Kevin Ye berbicara kepada Howard Zhang dengan penuh minat. Ayo pergi, Hiachin, kita akan melihat ke sana. Howard Zhang sangat tidak senang, Saudara Ye, meskipun tempat itu disebut pasar barang antik, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak hal baik di sana. Kebanyakan dari mereka adalah pembohong, jika ada sesuatu yang baik untuk dilihat, jangan pergi ke sana. Kevin Ye mendengus, dia segera menutup mulutnya, dan tidak berani berbicara. Tepat ketika mereka berdua hendak menuju kuil Dong Yue, suara mobil terdengar di belakang mereka. Tidak lama kemudian, mereka melihat Porsche 911 baru diparkir di samping mereka berdua. Di dalam mobil, seorang pria yang tidak tahu malu melambaikan tangan ke arah Kevin Ye dan Howard Zhang. Saudara Ye, sungguh suatu kebetulan, kalian mau kemana? Aku akan mengantar kalian. Kevin Ye fokus, dan melihat bahwa pria yang duduk di dalam memiliki rambut hitam dan wajah yang cantik, tetapi senyumnya sangat genit, siapa lagi kalau bukan Michael Liu. Michael Liu orang ini baru saja mengambil mobilnya hari ini, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk memasang plat nomornya pada Porsche baru ini. Awalnya, dia bahkan ingin pamer, tetapi dia tidak menyangka akan melihat Kevin Ye di pintu masuk kuil Dong Yue. Terhadap Kevin Ye, Michael Liu tidak merasa terlalu jijik, dan bahkan memiliki sedikit kesan yang baik. Michael Liu sudah menjadi teman baik sejak awal, jadi caranya melakukan sesuatu sangat cocok untuknya. Terutama beberapa hari yang lalu, sekolah menyebarkan legenda bahwa Kevin Ye bertarung 1 lawan 1 melawan 100, yang segera meningkatkan posisi Kevin Ye di hati Michael Liu, dan karenanya Michael Liu tidak bertindak gegabah, dan memanggilnya saudara begitu dia melihat Kevin Ye. Di seluruh sekolah menengah, tidak banyak orang yang bisa membuat Michael Liu memanggil mereka saudara. Melihat Michael Liu, Kevin Ye melangkah maju 2 langkah dan menepuk mobil Michael Liu. Hei, bukankah ini Tuan Muda Liu? Bukankah mobil ini lumayan? Michael Liu langsung tertawa, saya baru saja mendapatkannya. Saudara Ye, bagaimana, apakah Anda ingin mencobanya? Howard Zhang, yang berada di samping, merasakan gatal di hatinya saat melihat mobil mewah Michael Liu, dan ingin segera naik. Saudara Ye, sulit untuk menolak kebaikan seperti itu, mengapa kita tidak naik dan mencobanya? Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan tertawa, apa, Hiachin, Anda menyukai kereta ini? Jantung Howard Zhang berdegup kencang sejenak, ia ingin menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berani, karena ia merasa takut. Sial, saya hanya mengatakan, saudara Ye tidak akan berpikir untuk merebut mobil Michael Liu hanya karena mereka bergerak, bukan? Menepuk bahu Howard Zhang, Kevin Ye tertawa, jangan khawatir, ikuti saya, saudara Ye, dan Anda akan segera memiliki mobil sport Anda sendiri.
Michael Liu melihat bahwa Kevin Ye benar-benar berbicara dengan sangat arogan, dan dalam hatinya dia mengejek Kevin Ye. Kevin Ye ini benar-benar tidak tahu harga beras minyak garam. Mobilku ini adalah sesuatu yang keluargaku butuh waktu lama untuk setuju untuk membeli. Nilai mobil itu masih bernilai beberapa juta, namun Kevin Ye meminta begitu banyak. Apakah kamu tidak takut angin bertiup dan kepalamu terpenggal? Kepala. Belum lagi Michael Liu, bahkan Howard Zhang tidak mempercayainya. Dia menelan ludahnya dan membalas, Saudara Ye, mobil ini bernilai beberapa juta. Kevin Ye tidak setuju dan berkata, beberapa juta. Banyak. Apa? Tiba-tiba, Michael Liu dan Howard Zhang tercengang. Michael Liu merasa bahwa jika dia berbicara besar sebelumnya, dia belum pernah melihat orang mengucapkan kata-kata besar seperti itu sebelumnya. Dia segera merasakan rasa hina di dalam hatinya, Kevin Ye ini, entah karena dia belum pernah melihat uang sebelumnya, atau karena dia terlahir bodoh. Mengabaikan keterkejutan Michael Liu, Kevin Ye tertawa dan berkata kepada Michael Liu, saya menghargai niat baik Tuan Muda Liu, tetapi saya ingin pergi ke kuil Dongyue di depan untuk berjalan-jalan, jadi tidak perlu membawa saya. Michael Liu segera tertawa, saya tidak pernah berpikir bahwa Saudara Ye benar-benar ingin mempelajari batu giok antik juga. Kebetulan saja saya juga tertarik dengan hal-hal ini, jika Saudara Ye tidak keberatan, bagaimana kalau saya pergi dan bergabung dalam kesenangan juga? Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, tetapi senyum itu membuat Michael Liu merasa tidak wajar, seolah-olah Kevin Ye sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Bab 64 Legenda Liu Ming yang berbakat. 3 anak laki-laki besar berusia sekitar 17 atau 18 tahun muncul bersama di jalan kuil Dongyue dan Purbakala. Pemandangan ini sangat aneh. Orang-orang yang biasanya datang untuk berjalan-jalan di jalan adalah orang-orang yang telah pensiun di usia 50-an atau 60-an, serta pedagang barang antik yang mengkhususkan diri dalam bisnis barang antik. Pada usia 17 atau 18 tahun, dia masih sekolah. Belum lagi para siswa generasi baru ini tidak tertarik pada bidang barang antik, bahkan jika mereka tertarik, mereka tidak akan punya waktu untuk bermain-main dengan hal-hal ini. Huge, bisnis datang, bisnis datang. Bisnis omong kosong macam apa ini? Di mana bisnis sepagi ini? Anak nakal, kamu berbicara omong kosong. Aku serius, Huge, apakah kamu melihat ketiga siswa di sana? Itu adalah transaksi bisnis yang besar. Enyahlah, 3 mahasiswa malang, apa urusan besar kalian? Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa tuan rumah yang bodoh akan keluar jalan-jalan selama liburan ketika dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Hehe, itu karena kalian tidak tahu apa-apa sehingga ini menjadi urusan bisnis besar. Ketika aku berada di pintu, aku bisa melihat dengan jelas bahwa ketiga mahasiswa itu memiliki latar belakang yang cukup. Salah satu dari mereka bahkan mengendarai Porsche. Oh, apakah ada hal seperti itu? Tentu saja, bagaimana aku bisa berbohong kepadamu, Huge? Aku langsung beritahu kamu tentang berita ini, lihatlah, jangan khawatir, jika kita bisa menghasilkan banyak uang, kita akan mendapat banyak keuntungan darimu. Hehe, terima kasih Huge, terima kasih Huge. Dialog seperti ini terjadi di hampir setiap jalan di jalan antik. Ketenaran kuil Dongyue dan jalan antik ini sudah lama menyebar. Di sini, orang-orang yang menipu orang lain jauh lebih banyak daripada orang-orang yang membeli barang asli, dan inilah alasan mengapa mereka mencari nafkah. Oleh karena itu, di pintu masuk kuil Dongyue, akan ada orang yang menonton setiap hari. Sejak Kevin Ye memasuki jalan barang antik ini, dia merasakan sensasi aneh, karena hampir setiap pedagang di stand di sini akan menilai mereka bertiga dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka sedang melihat domba yang sedang disembelih. Perasaan ini membuat Kevin Ye merasa sangat tidak nyaman. Ayo, lihat. Lihat. Giok roh yang digali di dinasti Han, buku-buku dari dinasti Song, enamel dan porselen berwarna dari dinasti Kangqi di dinasti Qing, lihatlah. Meskipun semua orang di jalan menatap Kevin Ye dan 2 orang lainnya, teriakan Huge adalah yang paling ganas, seolah-olah untuk menarik perhatian mereka. Mendengar teriakan yang tak terkendali itu, Michael Liu mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berkata dengan lembut, sejak kapan barang antik yang berharga ini menjadi pedagang kaki 5 yang menjualnya dengan harga murah, sungguh aneh. Jelas bahwa Michael Liu tidak percaya apa yang diteriakkan itu, dan merasa bahwa itu lebih seperti mendengarkan lelucon. Sepanjang jalan, Kevin Ye melihat sekeliling, tetapi dia sebenarnya terkejut di dalam hatinya saat dia berkata dengan nada tidak puas, sial, aku jelas merasakan energi spiritual yang luar biasa di luar tadi, mengapa aku melihat semua orang ini setelah masuk? Ini benar-benar menyebalkan. Sebenarnya, Kevin Ye tidak tahu tentang barang antik, dia hanya mengikuti aliran energi spiritual. Mereka berjalan sepanjang jalan, melihat ke jalan, dan akhirnya berhenti ketika Kevin Ye mencapai bagian depan stand Huge. Huge melihat bahwa ada harapan dan segera berteriak lebih keras.
Adikku, lihat, lihat, tempatku penuh dengan barang-barang berkualitas tinggi, batu giok, keramik, lukisan, semuanya. Michael Liu sedikit mengetahuinya, dia melirik pria kekar seperti pemilik kios, dan cemberut, saudara Ye, tidak ada yang baru di sini, mari kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Melihat dewa keberuntungan hendak pergi, Huge panik dan melihat ke arah kerumunan. Pada saat ini, beberapa orang yang tampak seperti sedang melihat harta karun perlahan mengelilingi kios. Seseorang kemudian menanyakan harganya, pemilik toko, berapa harga giok darah ini? Yo, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah giok darah dari dinasti Han. Kemudian, Huge berpura-pura merendahkan suaranya dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Ini adalah barang bagus yang saya temukan dari Mawangpi. Begitukah? Pria itu berpura-pura terkejut dan dengan cepat berkata, pemilik toko, bagaimana kalau Anda memberi saya harga untuk ini? Melihat bahwa langkahnya berhasil, Kevin Ye dan dua orang lainnya tidak pergi, Huge dengan senang hati bertepuk tangan, 5.000. 5.000. Terlalu mahal, tidak bisakah kau menjualnya dengan harga sedikit lebih murah? Orang itu berpura-pura ragu saat berkata, tidak mahal, sama sekali tidak mahal. Ini adalah giok darah dinasti Han. Jika kau membawanya pulang dan memainkannya, ini dapat menyehatkan tubuhmu dan melindungimu dari racun, sehingga memperpanjang hidupmu. Apakah ini benar-benar ajaib? Pada saat ini, seorang sarjana berjalan mendekat dan berpura-pura menatap giok darah dinasti Han di tangan pembeli, berseru, ini, setelah mendengus 2 kali, sarjana itu menutup mulutnya dengan erat dan tidak bersuara. Namun, matanya menatap giok darah dinasti Han yang bersinar dengan cahaya keemasan. Pembeli berpura-pura kejam saat melihat ekspresi sarjana itu dan berkata, baiklah, 5.000 adalah 5.000. Dengan itu, pembeli mengeluarkan selusin koin emas dan menyerahkannya kepada Huge. Huge tertawa dan menyerahkan giok darah dari dinasti Han, liontin giokmu, ambillah dan bawa kembali bersamamu. Pembeli itu pergi dengan gembira dengan sepotong giok darah dinasti Han. Hanya sarjana dari sebelumnya yang tersisa mengusap dadanya dan menghentakkan kakinya dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Ah, sungguh disayangkan. Aku datang sedikit terlambat, sedikit terlambat. Huge segera menghiburnya, jangan berkecil hati, lihat saja sekeliling. Barang-barang di stan saya semuanya adalah barang berkualitas tinggi, semuanya ada di sini. Saat dia berbicara, tatapan Huge tertuju ke arah Kevin Ye dan dua orang lainnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia bertanya dengan sopan, 3 adik kecil, apa yang ingin kalian lihat? Michael Liu mendengus. Penampilan 3 orang dari Huge sangat vulgar. Sepotong giok darah dinasti Han hanya dijual seharga 5.000 yuan, itu tidak lebih dari sekadar peninggalan budaya. Sarjana dan pembeli itu jelas merupakan pendukung, dan siapapun dengan mata yang jeli akan dapat melihatnya. Michael Liu menarik Kevin Ye, memberi isyarat kepadanya untuk segera pergi. Namun Kevin Ye tidak tergerak, matanya tidak bisa tidak melihat sebuah buku kecil. Meskipun Kevin Ye tampak tenang, dia sangat bersemangat, karena dia dapat dengan jelas merasakan kiroh dari buku bersampul kulit, hanya saja kiroh itu sangat tipis, dan tidak memiliki efek apapun pada kultivasi Kevin Ye, dan dapat dengan mudah menyehatkan tubuhnya. Namun, ini tidak diragukan lagi membuka pintu ajaib bagi Kevin Ye. Karena benda mati seperti buku dapat memancarkan energi spiritual, maka barang antik lainnya juga akan memancarkan energi spiritual. Jika dia berjalan-jalan di sini sebentar dan menyerap lebih banyak ki spiritual, itu pasti akan bermanfaat bagi kultivasinya. Aku tidak menyangka bahwa di bumi ini, selain batu giok yang memiliki energi spiritual, harta antik ini juga memiliki energi spiritual. Mungkinkah ini diukir dengan jejak perjalanan waktu? Kevin Ye berpikir dalam hati. Kakak Ye, apa yang kamu pikirkan? Ayo pergi. Teriakan Howard Zhang telah membangunkan Kevin Ye, yang sama sekali tidak tertarik pada barang antik ini. Sebagai perbandingan, dia lebih tertarik pada pelatihannya yang telah menjadi lebih kuat. Kevin Ye ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke platform tinta di kios Huge dan bertanya, pemilik toko, berapa harga platform tinta ini? Huge langsung menunjukkan ekspresi terkejut, dan menatap Kevin Ye cukup lama, adik kecil, penglihatanmu bagus, Fang Yantai ini punya reputasi. Jangan remehkan dia adalah salah satu dari 10 batu tinta terkenal, batu langit. Konon batu tinta ini adalah batu tinta milik Ji Xiaofan, seorang sarjana terkenal di masa dinasti Qing. Adik kecil, jika kamu membeli tempat tinta ini, aku jamin kamu akan bisa menulis tentang bintang-bintang dan turun ke dunia. Huge ini benar-benar layak menjadi jalanan yang penuh minyak, melihat bahwa Kevin Ye dan yang lainnya semuanya adalah pelajar, mereka mulai melontarkan omong kosong. Terhadap omong kosong semacam ini, Michael Liu telah mendengarkannya lebih dari 100 kali dan mengejeknya. Namun, Michael Liu tidak berbicara. Dia tertarik melihat seperti apa reaksi Kevin Ye.
Namun, yang membuat Michael Liu kecewa adalah bahwa Kevin Ye terus-menerus tersenyum, seolah-olah dia percaya apa yang dikatakannya benar dan bertanya, pemilik toko, berapa harga benda ini? Harga. Hu Ge melihat ada pintu, dan langsung berkata, hehe, adik kecil, karena kamu seorang mahasiswa, kita agak beruntung. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu diskon 20% untuk Fang Yantai ini, bagaimana dengan 8.000 yuan? Tuan Muda Liu, bagaimana menurutmu? Kevin Ye menoleh dan melirik Michael Liu. Michael Liu mengerutkan kening, dia tidak bisa menahannya lebih lama dan berteriak ke arah Hu Ge, 8.000, berhenti omong kosong. Wajah Hu Ge berubah, mengungkapkan niat jahatnya, tetapi dia terus tersenyum nakal, adik kecil ini, bagaimana kamu bisa mengatakannya seperti itu? Platform tinta ini adalah barang pintu besar, harganya sepadan. Michael Liu segera menjadi marah, kamu bahkan memintaku untuk istilah, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak mengerti harga pasar? Bahkan jika itu adalah Guan Yan dari dinasti Qing dari Gerbang Agung, nilai pasarnya hanya 2.000 hingga 3.000, namun kamu meminta 8.000, apakah kamu pikir aku bodoh? Setelah mendengar kata-kata Michael Liu, Hu Ge segera menjadi lesu, dan berpikir dalam hati, sial, kupikir dia hanya orang awam yang bahkan tidak tahu banyak, aku tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar tahu beberapa trik. Kata-kata Michael Liu sudah sangat sopan, dia tidak secara langsung menunjukkan bahwa platform tinta Hu Ge palsu. Hu Ge segera mengeluarkan sebungkus rokok dan menyerahkan satu kepada Michael Liu, hehe, aku tidak pernah mengira adik kecil benar-benar tahu tentang harga pasar. Baiklah, jika adik kecil benar-benar menyukai Fang Yantai ini, bagaimana kalau aku menjual 2.000? Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Hu Ge segera mengerti, anak ini yang tampaknya tidak menumbuhkan rambut bukanlah seseorang yang akan memberikannya secara gratis, anak ini bahkan tidak mau menawar, dan langsung ingin berdagang dengannya. Karena mereka takut pihak ketiga akan terlibat dan memengaruhi bisnis mereka, sebagian besar orang yang ahli dalam barang antik tidak tertarik menawar, tetapi tertarik untuk menawar. Ketika Michael Liu bergerak, Hu Ge tahu bahwa dia telah bertemu dengan narapidana industri, dan tidak bisa menahan tawa getir. Namun, Kevin Ye, yang berdiri di samping, menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat sambil tertawa dalam hatinya, aku tidak pernah berpikir bahwa Michael Liu benar-benar akan memiliki trik seperti itu di balik lengan bajunya. Sepertinya dia baru saja mengatakan bahwa dia tertarik pada hal-hal ini, dan perasaannya tidak terikat pada keanggunan, melainkan itu benar. Kultivator muda yang kejam C65 karya asli Huizong Michael Liu memberi isyarat beberapa kali kepada Hu Ge, dan wajah Hu Ge langsung menunjukkan ekspresi gelisah, dan berkata, adik kecil, saya khawatir harga ini tidak bagus, saya mengambil barang ini kemarin dan tidak hanya mengambil harga ini, bagaimana kalau kita menaikkannya sedikit lagi? Michael Liu dengan arogan menyalakan rokok yang diberikan kepadanya oleh Hu Ge, dan dengan tidak sopan berkata, ini sudah menjadi batasnya. Jika bukan karena saudara-saudaraku menyukainya, aku bahkan tidak akan repot-repot melihat barang-barang seperti ini. 100 yuan, anggap saja aku membeli sesuatu untuk dinikmati saudaraku. Jika kamu terus menawar, lebih baik aku tidak membelinya. Setelah itu, Michael Liu berbalik dan pergi. Hu Ge tertawa getir dan berpikir, kupikir dia adalah domba gemuk kecil, sial, aku tidak menyangka dia lebih pintar dari rubah. Dia telah membuat keributan besar dan mengundang beberapa figuran. Akhirnya, dia mendapat 100 yuan, yang bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus rokok. Namun, setelah berpikir kembali, Hu Ge menggelengkan kepalanya lagi, lupakan saja, benda ini hanya 20 dolar. Bisa menjualnya seharga 100 dolar sudah cukup untung, setidaknya aku bisa menyingkirkan uang orang banyak, dan aku masih bisa tertinggal sedikit. Memikirkan hal itu, Hu Ge segera berkata, adik tolong tahan langkahmu. Jika 100, ya sudah. Singkirkan saja. Michael Liu segera menoleh, wajahnya menampakkan senyum kemenangan. Howard Zhang, yang berada di samping, tercengang. Dia berpikir dalam hati, anak baik, kamu juga bisa melakukan itu, 8.000 banding 100, perbedaan 80 kali ini, segerombolan orang antik ini benar-benar lebih kejam daripada bandit. Mendengar persetujuan Hu Ge, Michael Liu segera membuang 100 yuan dari tubuhnya, dan kemudian tanpa basa-basi menyerahkan batu tinta persegi itu kepada Kevin Ye, saudara Ye, aku akan memberikannya kepadamu. Michael Liu awalnya ingin berteman, tetapi jika dia bisa mendapatkan kesan yang baik dari Kevin Ye dengan menghabiskan 100 yuan, maka dia akan mendapatkan terlalu banyak uang. Dia tersenyum pada Michael Liu. Dulu aku berpikir bahwa kamu adalah orang yang suka berjudi dan bersenang-senang, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu memiliki sifat seorang pengusaha. Jika kamu tidak ada di sini hari ini, aku khawatir aku akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Michael Liu tertawa, terima kasih atas pujianmu, aku telah mendorong diriku untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sifat seorang pengusaha dikembangkan sejak usia muda. Kevin Ye mengucapkan terima kasihnya,
yang berarti bahwa setelah menerima kebaikan Michael Liu sudah sangat bahagia. Namun, setelah membeli lempengan tinta, Kevin Ye tidak memiliki niat untuk pergi. Panggung itu hanya melemparkan batu untuk memimpin jalan, dan apa yang sebenarnya diinginkan Kevin Ye adalah buku di samping peron. Kevin Ye kemudian menyerahkan batu tinta itu kepada Howard Zhang, dan mengambil buku kuno yang sudah menguning karena kertas kraft. Membalik 2 halaman, aroma harum tercium. Michael Liu juga mendekat untuk melihatnya, dan dengan nada meremehkan berkata, tubuhnya tipis dan berwarna emas, benda ini terlihat seperti terbuat dari air. Saudara Ye, saya rasa Anda tidak perlu memikirkannya, benda ini pasti palsu. Kevin Ye tersenyum pada Yan Yan dan bertanya kepada Hu Ge yang memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, pemilik toko, berapa harga buku ini? Hu Ge membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Michael Liu, yang berada di samping Kevin Ye, dia segera menutup mulutnya, lalu tertawa polos, adik kecil, kamu memiliki seorang ahli di sisimu, aku, Tiger, tidak akan berlama-lama denganmu lagi. Buku ini diambil kembali dariku beberapa hari yang lalu dari $5 di Linhai. Jika kamu menyukainya, berikan saja aku $10. Aku bahkan tidak bisa membuat sebungkus rokok. Hu Ge telah menderita kerugian sekali di tangan Michael Liu, dia tidak ingin memakannya untuk kedua kalinya. Jangan bicara tentang orang-orang yang tidak punya otak dan langsung menetapkan harga yang jujur. Kali ini, Michael Liu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin tahu mengapa Kevin Ye memilih buku yang biasa saja. Namun, karena Kevin Ye menyukainya, Michael Liu juga tidak memintanya. Tepat ketika Michael Liu hendak mengeluarkan uang, dia mendengar Kevin Ye berkata, Hyacin, berikan aku uangnya. Michael Liu menghentikan aksinya, menyipitkan matanya dan tersenyum, menganggapnya biasa saja. Setelah membayar, Kevin Ye pergi dengan perasaan tertarik. Hanya Hu Ge yang memperhatikan mereka bertiga sambil terus menghisap rokoknya. Kukira aku bisa meraup untung besar. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan ahli seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu dari keluarga mana dia berasal, sampai-sampai begitu berkuasa. Tidak lama setelah Kevin Ye dan kelompoknya pergi, seorang lelaki tua membawa serta seorang gadis muda yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dengan janggut putih dan sikap yang sedikit mengesankan, lelaki tua itu bergegas ke kios Hu Ge. Ketika Hu Ge melihat lelaki tua itu, dia segera mematikan rokok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Sue tua, mengapa kau begitu bebas datang ke tempatku hari ini? Ayo, silakan duduk, silakan duduk. Lelaki tua itu melirik Hu Ge, lalu dengan cepat mengamati kios Hu Ge, dan segera menunjukkan ekspresi cemas. Hu Ge memasang ekspresi menyanjung di wajahnya saat dia mendekat ke lelaki tua itu, Sue tua, apa yang kau lihat sehingga kau layak datang ke sini secara pribadi? Minta saja seseorang untuk menyampaikan pesan, aku akan mengirimkannya kepadamu. Orang tua itu sama sekali tidak menghiraukan Hu Ge, dia hanya terus melirik ke arah kios Hu Ge, dan mengerutkan kening, Huzi, aku ingat aku melihat sebuah buku yang ditulis di atas kertas kraft di kiosmu kemarin. Kemana kau pergi? Jantung Hu Ge berdegup kencang, bukankah buku yang dibicarakan oleh Sue tua adalah buku yang baru saja dibeli Kevin Ye? Sue tua, aku baru saja menjual buku itu. Hu Ge tergagap. Tepat saat itu, gadis di belakang Sue tua membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak senang, harimau besar, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menjual buku yang disukai kakekku. Kau tidak ingin tinggal di Linhai lagi, kan? Frost, jangan bicara omong kosong. Orang tua itu langsung membentak. Gadis itu mengernyitkan hidungnya dan membuat wajah ke arah Hu Ge, seolah-olah mereka berdua sangat akrab satu sama lain. Tapi bagaimana mungkin Hu Ge punya mood untuk menggoda seorang gadis sekarang? Dia melihat ekspresi cemberut Sue tua, dan sangat takut hingga kakinya menjadi lemas. Hu Ge tahu bahwa lelaki tua di depannya bukanlah orang biasa. Hanya dengan hentakan kakinya, belum lagi Linhai, seluruh daratan di wilayah Laut Selatan akan bergetar jika dia menghentakkan kakinya. Jika dia menjual barang-barang yang dia sukai, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Memikirkan hal itu, Hu Ge segera menjelaskan, Sue tua, kamu dituduh secara salah, dituduh secara tidak adil. Tetua, kamu hanya meliriknya kemarin, dan tidak mengatakan bahwa kamu menyukai buku itu. Jika kamu bertanya kepadaku, aku tidak akan berani menjual buku itu. Meskipun lelaki tua itu marah, dia tidak bersikap tidak masuk akal. Dia mendengus, baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Orang tua ini benar-benar tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu kemarin. Tiba-tiba, Sue tua bertanya lagi, kepada siapa kamu menjual buku itu? Berapa harganya? Mata Hu Ge tampak lemah saat dia tergagap, buku itu, aku baru saja menjualnya kepada 3 orang siswa, menjualnya seharga $10.
Seperti yang diduga, mata Sue Tua langsung dipenuhi amarah, janggutnya hampir bengkok karena amarahnya. Idiot, idiot, itu adalah harta yang tak ternilai, kau benar-benar menjualnya seharga $10, dasar bajingan. Gadis itu menarik lengan baju kakeknya. Dia belum pernah melihat kakeknya semarah itu sebelumnya. Dia juga belum pernah melihat kakeknya, yang selalu sangat berbudaya, mengumpat seperti orang gila. Gadis itu berkata dengan acuh tak acuh, kakek, bukankah itu hanya buku rusak? Apa istimewanya itu? Tolong jangan sakiti tubuhmu karenanya. Buku rusak. Orang tua itu hampir melompat. Apa yang kau tahu? Itu adalah karya asli Song Huanzong, edisi Song yang asli. Yang lebih penting adalah catatan bagi Song Huizong untuk membaca kitab suci kebajikan jalan mulia. Apakah itu harta yang tak ternilai, harta yang tak ternilai? Mendengar perkataan Old Sue, Huge hampir terjatuh ke tanah, matanya menatap lurus karya asli Song Huanzong. Aku benar-benar menjualnya seharga $10. Ya Tuhan, ya Tuhan. Reaksi gadis itu tidak seberlebihan Huge, tetapi berkata dengan polos, karya asli Song Huanzong, apakah nilainya semahal itu? Old Sue sangat marah sehingga dia menepuk dadanya, dan berkata, tidak terlalu berharga, sangat berharga. Karya asli Song Huanzong dihitung menurut kata, uang. Buku itu setidaknya memiliki 10.000 kata, dan menurut nilai pasar, itu dapat dijual seharga 10 juta. Ini bukan poin utamanya adalah bahwa buku itu merupakan dasar penting untuk pemeriksaan kitab suci moral Laozi, dan itu memiliki signifikansi akademis yang sangat kuat. Lupakan saja, kamu tidak akan memahaminya bahkan jika aku memberitahumu tentang hal-hal ini. Old Sue berkata tanpa daya. Huge hampir pingsan. Dan saya benar-benar menjual buku itu seharga 10 yuan, hanya memikirkannya saja membuat saya ingin muntah darah di lantai. Tanpa diduga, Hu tua saya bermain dengan elang sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya, elang-elang itu menangkap kami dan membuat kami buta, hehe. Huge tidak memiliki kekuatan lagi, dia hanya duduk di tanah dan tidak dapat menahan napas dingin. Tetapi pada saat itu, Huge teringat bahwa murid yang membantunya sama sekali bukan seorang ahli yang sebenarnya adalah orang yang membantunya setelah itu. Guru. Huge saat ini tidak percaya bahwa Kevin Ye telah membeli karya asli Song Guang tanpa alasan sama sekali. Batu tinta itu hanyalah bom asap. Bagaimana mungkin dia tidak sengaja tertipu? Sue tua tidak tertarik untuk melihat Huge lagi, dia hanya bertanya, Hu kecil, kemana perginya para siswa itu? Huge menunjuk Kevin Ye dan dua lainnya, mereka menuju King Yuan. Sue tua segera membawa cucunya untuk mengejarnya. Sambil berjalan, dia bersukacita, tidak buruk, yang membeli buku itu hanya 3 orang siswa. Saya harap mereka tidak mengerti apa-apa, itu hanya untuk bersenang-senang. Gadis itu mengikuti Sue tua dan cemberut, bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, mengapa kamu tidak membeli buku itu kemarin ketika kamu tahu itu adalah harta yang tak ternilai? Sue tua menatap kosong sebelum mendesah getir, itu tetap salahku karena terlalu berhati-hati saat melakukan sesuatu. Kemarin, saat pertama kali melihat buku itu, kupikir itu palsu, jadi aku hanya membolak-balik beberapa halaman dan meletakkannya, tidak terlalu memperhatikan. Tadi malam setelah aku kembali, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku menghabiskan sepanjang malam membolak-balik banyak materi, dan juga membandingkannya dengan catatan Song Huizong milik keluargaku. Baru saat itulah aku menyadari bahwa buku itu sama sekali tidak palsu.